Welcome to Suara Rakyat Channel. Jadi kita kan di era pandemi ini nomor satu itu keselamatan. Tapi kalau ada mahasiswa yang kena COVID karena praktek, nah itu tanggung jawabnya berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahya M. Permana di Suara Rakyat. Dan saat ini kita ada di ruang tamu tempat saya akan menerima teman-teman, kawan-kawan untuk berbincang tentang berbagai hal terkait dengan aktivitas mereka ataupun pemikiran-pemikiran mereka. Nah, kali ini tamu saya luar biasa, ini sungguh tersanjung. Ada tokoh ini bersedia datang ke ruang tamu saya. Beliau adalah Profesor Dr. Masruki, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah baik. Ya. Pak Masruki ini saya kenal sudah sangat lama banget. Saya agak-agak lupa, mungkin waktu beliau masih kaprodi atau ketua jurusan di PPKN, di PPKN di Universitas Negeri Semarang. Saya ingin banget Prof. Masruki datang. Saya sudah beberapa kali ganti-ganti jadwal supaya beliau datang. Nah, mengapa? Karena hari ini kita perlu bicara tentang pandemi yang melanda banyak hal, banyak sektor. Salah satunya perguruan tinggi. Ini pasti pengalaman baru ya, Prof, mengelola perguruan tinggi di tengah pandemi. Ya. Bagaimana pengalaman? Ya. Alhamdulillah, Mas Akhyar yang saya cintai, saya banggakan. Saya juga merasa kangen dengan Mas Akhyar ya. Sudah lama tidak jumpa, tahu-tahu diminta hadir di ruang tamu. Jadi ya. Alhamdulillah. Ya, saya sempat diminta datang. Oke Mas, datang ke kampus. Ruang tamu kok di kampus? Maksud saya kalau ke kampus kan nanti saya siapkan tengkleng. Siap. Wah, ini untuk kali ini saya menyesal. Baik. Jadi memang kita, seluruh masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia ya, sedang dicoba oleh Allah SWT. Sebuah pandemi yang siapapun tidak akan bisa menolak, siapapun tidak akan bisa melawan, ya kecuali hanya pasrah, bersabar dan ikhtiar. Ikhtiar itu sudah tentu ya kita memegang teguh protokol kesehatan. Ya. Saya kalau di luar pakai masker, tapi kalau di sini sedikit orang lah ya. Tidak usah pakai masker. Ini tadi juga sudah cuci tangan di depan. Sudah cuci tangan. Kalau dulu orang suruh cuci tangan, setelah itu suruh makan. Iya. Cuci tangan terus. Sekarang cuci tangan tidak pernah makan. Jadi memang ini sebuah cobaan dan mudah-mudahan vaksin itu segera ditemukan, diproduksi, lalu selesailah corona ya. Wabah yang cukup memprihatinkan bagi kita semua. Nah, pendidikan terimbas dengan pandemi ini ya. Pertama, sudah tentu kampus yang tadinya ramai, dan itu seluruh kampus ya, sekarang sepi ya, karena mahasiswa semuanya belajar dari rumah. Kalau di Unimus mulai belajar dari rumah, pembelajaran daring mulai kapan? Saya ingat persis 16 Maret 2020 ya. Jadi ketika akan awal memasuki semester genap 2019-2020, saat itu juga 16 Maret hari Senin saya nyatakan supaya kuliah dilaksanakan secara daring, secara online.
Alhamdulillah memang ada hikmah di balik itu ya. Pertama memang pemerintah kan sejak lama itu sudah mencanangkan sistem perkuliahan blended learning, Ya. campuran atau mix method ya, Ya. antara daring dengan luring, antara dalam jaringan dengan luar jaringan ya, antara online dengan tatap muka. Jadi blended, jadi 50%. Waktu itu dosen ogah, Susah banget gitu. susah banget. Ngapain kita harus online segala? Maka sistem konvensional tatap muka itu yang dilaksanakan. Ya meskipun 1-2 dosen ada yang mencoba untuk sistem online ya. Ya. Tetapi dengan pandemi yang tiba-tiba menyergap kita ya, sehingga kehidupan kita ini betul-betul dibatasi geraknya oleh wabah virus corona ini, maka saat itu juga terpaksa mau tidak mau seluruh dosen atau guru atau siapapun yang menyelenggarakan proses pembelajaran itu harus melaksanakan secara daring. Maka jadilah mahasiswa itu mengikuti kuliah dari rumah. Kemudian dosen ada yang dari kampus, ada yang dari rumah, dan pembelajaran juga berlangsung sudah tentu dalam keterbatasan. Saya kira kalau hari ini sudah agak mendingan, agak lancar gitu lah ya. Ya. Di awal-awal mungkin bisa berbagi Pak Mas Rudi yang terjadi di Unimus, para dosen itu langsung lancar-car, kedandapan atau bagaimana? Kedandapan. Bahasa Jawanya itu kedandapan, bahasa Indonesianya itu gugup ya. Yeah. Bingung. Yang dosen-dosen muda memang oke. Mereka gitu. lancar ya. Penyesuaian diri cepat. Makanya tadi Mas Arya juga menyampaikan Di kisah. kita ruang tamu yang pertama waktu Nur ada Khoiriyah, guru SMA di Semarang, itu juga cerita kalau guru yang muda relatif cepat, kalau guru yang tua tentu perlu proses penyesuaian. Saya kira ini sama, kondisinya sama. Dan itu saya kira terjadi di semua universitas. Ya. Jadi kalau dosen-dosen yang tua memang ya penggunaan internet selama ini kan terbatas ya. Mereka hanya mengakses sumber-sumber belajar, referensi untuk penelitian dan seterusnya, sebatas itu. Tapi menggunakan platform untuk pembelajaran kan hampir dikatakan tidak ya. Jadi begitu terjadi ya mereka cukup gegap juga di awalnya, sehingga ya kita menyelenggarakan pelatihan. Setelah itu kemudian berjalan, ada keluhan. Apa itu? Survei dari Presiden Mahasiswa Unimus ya, bahwa pembelajaran daring itu ternyata isinya hanya pemberian tugas. Ini persis yang dialami kameramennya. Ya. Jadi kameramen saya itu masih Isinya kelas 5 tugas. SD, naik kelas 5 otomatis. Betul. Jadi isinya tugas. Ya. Sehingga tugas itu di dalam perkuliahan sesuai dengan kurikulum yang ada itu kan porsinya 20%. Ya memang tanpa tugas juga tidak ya, namanya kuliah sekolah pun pasti ada penugasan. Karena tugas itu sebenarnya filosofinya kan pembelajaran melakoni. Ya, based on experiences ya. Ilmu itu ikut kelakoni kan Melakoni, iya. Jadi akhirnya terjadilah dialog, kami buka dialog dengan para fungsionaris mahasiswa, evaluasi ya bagaimana proses pembelajaran secara menyeluruh tentang pembelajaran daring. Siapa itu Pak Presiden BEM? Presiden mahasiswa itu Mbak Indira. Mbak Indira, rektornya sudah kesini. Jadi kapan-kapan ini Mbak Indira gantian Ya. duduk di tempat rektor sekarang. Gitu ya Pak? Ya, boleh. Mbak Indira ini mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Oke. Pokoknya nanti suatu saat dihubungi bisa ya. Difasilitasi Pak Rektor tentu. Ya. Aman Soleman. Dan saya juga
sangat apresiatif dengan mahasiswa yang melakukan survei, sehingga dari paparan dia memberikan paparan ya tentang pembelajaran. Protesnya pakai data gitu. Pakai data, pakai data. Ya kita rapatnya pakai Zoom ya. Iya. Ini calon tamu yang menarik pasti. Ya, seluruh fungsionaris kita undang, seluruh dekan kaprodi kita undang. Ya. Maksud saya ini loh profil kita. Intinya kita jangan takut dikritik, jangan takut diberikan profil kita. Ya. Jadi alhamdulillah dengan masukan dari Presiden Mahasiswa atas survei kita lakukan perbaikan pembelajaran. Bahwa pembelajaran dari itu ya proses pembelajaran biasa. Dan tugas itu ada, tetapi porsinya sesuai dengan rencana pembelajaran itu ya 20%. Tidak lalu setiap tugas anaknya. Dan kebetulan saya Wakil Dewan Pendidikan Jawa Tengah ya. Itu juga menampung suara para orang tua. Itu juga keluhan salah satunya pembelajaran isinya tugas. Sehingga di masa pandemi ini anak-anak sekolah di rumah tidak bahagia tapi stres. Tidak hanya anak yang stres tapi juga orang tuanya yang stres. Karena pasti bertanya kepada orang tua. Orang tuanya sudah tidak menggeluti masalah itu. Nah, sehingga ini harus memang pandai mengelola berbagai hal dan dari seluruh aspek yang terkait. Dari pertemuan tadi, ini kalau rektor itu mantan pembantu rektor bidang kemahasiswaan ya gini nih, gak wedi di demo mahasiswa. Setelah dialog tadi, apa yang dilakukan Unimus untuk menuju ke semester berikutnya ini? Jadi kita kemudian mengeluarkan beberapa kali surat edaran rektor. Saya katakan sebagai surat edaran rektor new normal di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang. Temanya sudah ketemu. Jadi tema ruang tamu ini ngobrol soal kampus di era new normal. Makasih Mas Ruki. Iya. Tapi new normal itu khusus di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Semarang. Ya. Jadi di sana yang meliputi berbagai aspek. Pertama adalah pembelajaran, ya. Kemudian penelitian, kemudian penyelesaian studi. Karena anak-anak yang sedang menyusun skripsi itu kan banyak yang bekerja di lab atau di rumah sakit atau di klinik, yang itu harus menyentuh pasien. Itu yang kita atur. Lalu juga bagaimana dosen melakukan penelitian. Dosen-dosen kesehatan mau tidak mau melakukan penelitiannya ya di tempat-tempat sarang wabah corona itu ya. Jadi harus jauh lebih ketat lagi soal protokol kesehatan gitu. Tidak seperti saya orang sosial itu kan ngapain ke rumah sakit kalau tidak sakit ya. Jadi itu kemudian juga bagaimana sarpras ya. Saya kira sih umum ya, sarpras di kampus, SDM pengaturan masuknya bagaimana, kemudian apa namanya siswa harus bagaimana di rumah dan sebagainya. Itu lalu kita atur dalam sebuah formulasi surat edaran rektor tentang new normal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang. Kalau untuk mahasiswa yang hampir tidak mungkin melakukan sepenuhnya pembelajaran daring, macam tadi yang dicontohkan Mas Ruki, tetap harus datang ke kampus, tetap harus datang ke tempat praktik dan segala macam. Mekanisme bagaimana yang disiapkan oleh Indonesia? Pertama, laboratorium itu diatur sedemikian rupa, ya. Yang shift, gitu. Ya, model shift yang tadinya katakanlah kapasitas 60, yaitu hanya diisi separuhnya 30. Kemudian yang kedua, mereka yang harus bersinggungan dengan pasien, katakanlah mereka ya ini biasa khususnya yang keperawatan, kedokteran gigi, itu kan tidak mungkin pakai peragas sebatas peragas ya. Nanti nyuntiknya jadi salah kalau misalnya peragas. Kalau itu kita stop.
Oleh karena itu koas mereka yang sedang mengambil profesi baik FK maupun kedokteran gigi perawatan itu kita off-kan. Tapi ini akan mulai lagi. Ya. Kita akan segera mulai dengan SOP yang sangat ketat, ya. Jadi kita kan di era pandemi ini nomor satu itu keselamatan. Kalau kelambatan studi saya kira bisa dimaklumi. Ya. Tapi kalau ada mahasiswa yang kena COVID karena praktek, nah itu tanggung jawabnya berat, ya, kampus. Jadi satu keselamatan. Sehingga ini koas akan segera dimulai nanti dengan SOP yang sangat ketat, mulai APD dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga memang pengaturan-pengaturan ini yang harus kita lakukan dengan cermat, karena memang yang mahasiswa kesehatan itu pasti mau tidak mau itu nge-lab. Baik penelitian dosennya, kemudian mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir berupa skripsi dan seterusnya. Itu tadi perbincangan kita di ruang tamu, tempat tamu-tamu saya berbincang mengenai aktivitas mereka, mengenai semua hal yang saat ini tengah menjadi pemikiran mereka. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, untuk Anda yang sudah like, sudah memberikan komen, dan terima kasih untuk semua saran yang Anda sampaikan baik itu di channel ini maupun via DM. Saya pasti akan mencoba untuk membuat tayangan ini menjadi semakin baik. Dan kita akan ketemu di kesempatan yang lain dengan tamu-tamu yang lain yang tidak kalah menginspirasi. Saya Akan Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.